Pernahkah Anda berdiri di sebuah dataran tinggi, melihat hamparan hijau yang luas membentang sejauh mata memandang? Angin sejuk berhembus perlahan, kabut tipis turun di pagi hari, dan di antara barisan tanaman yang tertata rapi, terlihat para petani memetik daun-daun kecil dengan keranjang di punggung mereka. Sekilas, semua terlihat sederhana. Banyak orang yang datang ke tempat seperti ini hanya untuk menikmati pemandangan. Sebagian datang untuk berfoto. Sebagian lagi hanya ingin merasakan udara segar yang jarang ditemukan di kota. Namun, sangat sedikit yang benar-benar menyadari bahwa di balik pemandangan yang tenang itu, sebenarnya tersembunyi sebuah peluang ekonomi yang sangat besar. Sebuah kebun teh yang bagi sebagian orang hanya terlihat seperti ladang biasa, sebenarnya bisa menjadi sumber penghasilan yang terus mengalir selama bertahun-tahun. Bahkan puluhan tahun. Yang lebih menarik lagi, tidak semua orang mengetahui bagaimana cara membuat kebun teh menjadi sangat produktif. Ada petani yang kebunnya hanya menghasilkan sedikit. Namun ada juga yang dari kebun yang sama luasnya mampu menghasilkan panen jauh lebih banyak. Apa sebenarnya rahasianya? Apakah karena tanahnya lebih subur? Apakah karena cuacanya lebih baik? Atau ada sesuatu yang lain yang jarang dibicarakan? Inilah yang sering menjadi misteri bagi banyak pemula. Banyak orang tertarik memulai usaha pertanian. Namun mereka sering melewatkan satu peluang yang sebenarnya sangat menjanjikan. Tanaman teh. Tanaman yang terlihat sederhana, namun memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Bayangkan, sebuah tanaman yang bisa dipanen berkali-kali dalam setahun. Tanaman yang bisa terus menghasilkan selama puluhan tahun. Dan tanaman yang produknya selalu dicari oleh pasar. Ya, itulah tanaman teh. Namun seperti usaha lainnya, keberhasilan tidak datang begitu saja. Ada rahasia tertentu yang sering hanya diketahui oleh para petani berpengalaman. Rahasia yang jarang dibagikan kepada para pemula. Dan dalam cerita kali ini, kita akan mengungkap beberapa hal penting yang sering tidak disadari banyak orang tentang kebun teh. Karena siapa tahu, peluang besar itu sebenarnya lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Jika kita berbicara tentang usaha pertanian yang menguntungkan, banyak orang langsung memikirkan tanaman seperti padi, sayuran, atau buah-buahan. Padahal ada satu tanaman yang seringkali tidak terlalu diperhatikan, namun sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. Tanaman teh. Teh bukanlah minuman baru. Ia sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Di berbagai negara, teh menjadi minuman yang hampir selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Di pagi hari, orang meminumnya untuk memulai aktivitas. Di sore hari, teh menjadi teman bersantai. Bahkan di banyak budaya, teh juga menjadi bagian dari tradisi dan kebiasaan masyarakat. Artinya satu hal, permintaan terhadap teh hampir tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap hari, jutaan, bahkan miliaran cangkir teh diseduh di seluruh dunia. Namun jarang ada yang memikirkan perjalanan panjang sebelum daun teh itu sampai ke dalam cangkir. Perjalanan itu dimulai dari kebun, dari pucuk-pucuk daun kecil yang dipetik dengan hati-hati oleh para petani. Disinilah sebenarnya peluang besar itu berada. Tanaman teh memiliki karakteristik yang sangat unik dibanding banyak tanaman pertanian lainnya. Sebagian besar tanaman hanya bisa dipanen sekali atau 2 kali dalam setahun. Namun tanaman teh berbeda. Jika dirawat dengan baik, tanaman ini dapat dipanen berkali-kali dalam 1 tahun. Bahkan yang lebih menakjubkan, tanaman teh dapat tetap produktif selama puluhan tahun. Ada kebun teh yang sudah ditanam sejak puluhan tahun lalu, namun sampai hari ini masih terus menghasilkan panen. Inilah yang membuat kebun teh sering dianggap sebagai investasi jangka panjang. Petani yang memahami potensi ini biasanya tidak hanya berpikir tentang keuntungan hari ini. Mereka menanam untuk masa depan. Mereka tahu bahwa tanaman yang mereka rawat hari ini
akan terus memberikan hasil dalam waktu yang sangat lama. Namun sayangnya, banyak pemula tidak mengetahui potensi besar ini. Sebagian menganggap kebun teh hanya cocok untuk perkebunan besar, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Dengan pengelolaan yang tepat, kebun teh juga bisa menjadi usaha yang menjanjikan bagi petani kecil maupun pemula. Salah satu rahasia paling penting dalam keberhasilan kebun teh sebenarnya terletak pada satu hal yang sering dianggap sepele: lokasi. Banyak orang berpikir bahwa menanam teh bisa dilakukan di mana saja selama tanahnya cukup luas. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Tanaman teh memiliki karakter yang sangat khas. Ia menyukai udara yang sejuk, ia tumbuh lebih baik di daerah dengan suhu yang tidak terlalu panas, dan ia membutuhkan tanah yang kaya akan unsur hara. Inilah alasan mengapa sebagian besar kebun teh berada di daerah dataran tinggi. Di tempat-tempat seperti pegunungan, suhu udara cenderung lebih stabil dan lebih sejuk. Kondisi ini sangat ideal bagi pertumbuhan tanaman teh. Selain itu, dataran tinggi biasanya memiliki curah hujan yang cukup baik. Air hujan membantu menjaga kelembaban tanah, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Namun ada satu hal menarik yang sering tidak diketahui oleh banyak orang. Semakin tinggi kualitas lingkungan tempat teh tumbuh, semakin baik pula kualitas daun yang dihasilkan. Daun teh dari daerah dengan udara sejuk biasanya memiliki aroma yang lebih kuat dan rasa yang lebih khas. Inilah yang membuat beberapa jenis teh dari daerah tertentu bisa memiliki harga yang jauh lebih mahal. Beberapa kebun teh bahkan terkenal hingga ke mancanegara, hanya karena kualitas daunnya yang sangat baik. Namun bagi pemula, hal-hal seperti ini seringkali tidak diperhatikan. Mereka menanam tanpa benar-benar memahami kebutuhan tanaman teh. Akibatnya, hasil yang didapatkan tidak maksimal. Padahal jika sejak awal lokasi dipilih dengan tepat, setengah dari keberhasilan sebenarnya sudah tercapai. Karena dalam dunia pertanian, lingkungan tempat tanaman tumbuh seringkali menjadi faktor penentu yang paling besar. Setelah lokasi yang tepat dipilih dan tanaman teh mulai tumbuh dengan baik, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah perawatan. Disinilah sebenarnya banyak pemula mulai melakukan kesalahan. Sebagian orang mengira bahwa setelah tanaman teh tumbuh besar, mereka hanya perlu menunggu waktu panen tiba. Padahal, kenyataannya, kebun teh yang produktif selalu membutuhkan perhatian dan perawatan yang konsisten. Tanaman teh memang termasuk tanaman yang cukup kuat. Ia mampu bertahan dalam berbagai kondisi alam. Namun untuk menghasilkan daun yang berkualitas tinggi dan panen yang melimpah, tanaman ini tetap membutuhkan perawatan yang tepat. Salah satu perawatan terpenting adalah pemangkasan. Bagi orang yang belum pernah melihat prosesnya, pemangkasan tanaman teh mungkin terlihat seperti merusak tanaman. Daun dan ranting dipotong secara berkala sehingga tanaman terlihat lebih pendek dan rapi. Namun sebenarnya, inilah salah satu rahasia utama kebun teh yang produktif. Pemangkasan membantu merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru. Tunas inilah yang nantinya menjadi pucuk daun muda yang akan dipanen. Semakin banyak tunas baru yang muncul, semakin banyak pula daun yang dapat dipetik oleh para petani. Selain pemangkasan, pemupukan juga memainkan peran yang sangat penting. Tanah yang digunakan untuk menanam teh akan terus kehilangan nutrisi seiring waktu. Jika tidak diberikan tambahan nutrisi, tanaman akan tumbuh lebih lambat dan hasil panen akan menurun. Karena itu, petani biasanya memberikan pupuk secara berkala agar tanah tetap subur. Pupuk membantu tanaman mendapatkan unsur hara yang dibutuhkan untuk tumbuh dengan sehat. Daun yang dihasilkan pun menjadi lebih hijau, lebih segar, dan lebih berkualitas. Selain itu, pengendalian gulma juga tidak boleh diabaikan. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar kebun dapat mengambil nutrisi dari tanah yang seharusnya digunakan oleh tanaman teh. Jika gulma dibiarkan tumbuh terlalu banyak, pertumbuhan tanaman teh bisa terganggu. Itulah sebabnya, kebun teh yang dirawat dengan baik biasanya terlihat sangat rapi. Di balik kerapian itu, ada kerja keras para petani yang setiap hari memastikan bahwa tanaman mereka tumbuh dalam kondisi terbaik. Banyak orang mengira bahwa memanen daun teh adalah pekerjaan yang sangat sederhana. Cukup memetik daun dari tanaman,
lalu mengumpulkannya ke dalam keranjang. Namun kenyataannya, proses panen teh membutuhkan ketelitian dan pengalaman. Petani teh berpengalaman tidak memetik semua daun yang ada pada tanaman. Mereka biasanya hanya memetik pucuk daun yang masih muda. Pucuk ini biasanya terdiri dari satu tunas kecil dan 2 atau 3 daun muda di bawahnya. Bagian inilah yang memiliki kualitas terbaik untuk diolah menjadi teh. Daun yang terlalu tua biasanya memiliki tekstur yang lebih kasar dan rasa yang tidak sebaik daun muda. Itulah sebabnya pemetikan harus dilakukan dengan hati-hati. Setiap daun yang dipetik memiliki pengaruh terhadap kualitas produk akhir. Selain itu, waktu panen juga sangat penting. Banyak kebun teh melakukan pemetikan pada pagi hari, ketika udara masih sejuk dan daun masih segar. Pada saat itulah kualitas daun biasanya berada pada kondisi terbaik. Hal menarik dari tanaman teh adalah kemampuannya untuk terus menghasilkan pucuk baru. Setelah dipetik, tanaman akan kembali menumbuhkan tunas-tunas baru dalam waktu tertentu. Inilah yang membuat kebun teh bisa dipanen berulang kali dalam 1 tahun. Beberapa kebun bahkan bisa melakukan panen setiap beberapa minggu sekali. Bayangkan sebuah tanaman yang terus menghasilkan daun baru sepanjang tahun. Inilah alasan mengapa kebun teh sering disebut sebagai sumber penghasilan yang berkelanjutan. Selama tanaman dirawat dengan baik, proses panen ini bisa terus berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah daun teh dipanen dari kebun, perjalanan berikutnya baru saja dimulai. Daun-daun tersebut kemudian diproses untuk menjadi produk yang siap dikonsumsi. Proses pengolahan teh sendiri cukup beragam. Ada teh hijau, teh hitam, teh olong, hingga berbagai jenis teh herbal yang kini semakin populer. Setiap jenis teh memiliki proses pengolahan yang berbeda dan menghasilkan rasa yang berbeda pula. Disinilah sebenarnya nilai ekonomi teh semakin terlihat. Daun teh yang dipetik dari kebun tidak hanya dijual sebagai bahan mentah. Ia dapat diolah menjadi berbagai produk dengan nilai jual yang jauh lebih tinggi. Di pasar modern, kita bisa melihat berbagai bentuk produk teh. Ada teh celup dalam kemasan praktis. Ada teh premium yang dikemas secara eksklusif. Bahkan ada juga teh organik yang dijual dengan harga sangat tinggi. Permintaan terhadap teh juga tidak hanya berasal dari dalam negeri. Banyak negara di dunia memiliki tradisi minum teh yang sangat kuat. Hal ini membuat teh menjadi salah satu komoditas yang memiliki pasar internasional yang besar. Beberapa negara bahkan mengimpor teh dalam jumlah sangat besar setiap tahunnya. Bagi petani yang mampu menjaga kualitas hasil panennya, peluang untuk masuk ke pasar yang lebih luas sebenarnya sangat terbuka. Selain itu, perkembangan industri minuman modern juga membuka peluang baru bagi produk teh. Kini banyak kafe dan restoran yang menjadikan teh sebagai salah satu menu andalan mereka. Minuman seperti teh susu, teh buah, dan berbagai varian minuman berbasis teh semakin populer di kalangan anak muda. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap teh tidak hanya stabil, tetapi juga terus berkembang. Bagi para petani yang mampu melihat peluang ini, kebun teh bukan hanya sekadar ladang biasa. Ia bisa menjadi sumber penghasilan yang terus tumbuh seiring waktu. Meskipun kebun teh memiliki potensi yang sangat besar, tidak semua orang langsung berhasil ketika mencoba menekuni usaha ini. Banyak pemula yang sebenarnya memiliki niat baik dan semangat tinggi. Mereka ingin memulai usaha dari bidang pertanian, ingin memanfaatkan lahan yang ada, atau bahkan ingin mencoba peluang baru yang terlihat menjanjikan. Namun seringkali, kegagalan bukan terjadi karena tanaman teh sulit ditanam. Kegagalan justru muncul karena beberapa kesalahan kecil yang sering tidak disadari sejak awal. Salah satu kesalahan paling umum adalah kurangnya kesabaran. Tanaman teh memang tidak bisa langsung memberikan hasil besar dalam waktu singkat. Pada masa awal penanaman, tanaman membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Beberapa orang berharap bisa langsung mendapatkan panen besar dalam waktu cepat. Ketika hasil yang didapat belum sesuai harapan, mereka mulai merasa ragu dan akhirnya berhenti merawat kebunnya dengan maksimal. Padahal dalam dunia pertanian, kesabaran adalah salah satu kunci utama keberhasilan. Tanaman membutuhkan waktu untuk berkembang.
Namun setelah melewati masa pertumbuhan, tanaman teh justru dapat memberikan hasil yang stabil selama bertahun-tahun. Kesalahan berikutnya adalah kurang memperhatikan perawatan kebun. Sebagian pemula berpikir bahwa tanaman teh bisa tumbuh sendiri tanpa perlu banyak perhatian. Akibatnya, mereka jarang melakukan pemangkasan, jarang memberikan pupuk, dan tidak terlalu memperhatikan kondisi tanaman. Seiring waktu, tanaman menjadi kurang produktif. Padahal, kebun teh yang dirawat dengan baik biasanya terlihat sangat rapi dan teratur. Tanaman dipangkas secara berkala, tanah dijaga kesuburannya, dan lingkungan sekitar kebun selalu diperhatikan. Kesalahan lainnya adalah kurang memahami kualitas daun teh. Tidak semua daun memiliki nilai yang sama. Daun muda memiliki kualitas terbaik, sementara daun yang terlalu tua biasanya memiliki nilai jual lebih rendah. Petani yang berpengalaman sangat memahami hal ini. Mereka tahu kapan waktu yang tepat untuk memanen dan bagian mana dari tanaman yang harus dipetik. Hal-hal kecil seperti inilah yang sering membuat perbedaan besar antara kebun teh biasa dan kebun teh yang sangat produktif. Bagi sebagian petani berpengalaman, kebun teh bukan hanya sekedar ladang untuk mencari penghasilan harian. Lebih dari itu, kebun teh sering dianggap sebagai investasi jangka panjang. Tanaman teh memiliki kemampuan untuk terus tumbuh dan menghasilkan daun selama puluhan tahun jika dirawat dengan baik. Artinya, kebun yang ditanam hari ini tidak hanya memberikan hasil untuk 1 atau 2 tahun saja. Ia bisa terus memberikan manfaat dalam waktu yang sangat lama. Di beberapa daerah bahkan terdapat kebun teh yang sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, namun sampai sekarang masih terus dipanen. Hal ini menunjukkan bahwa kebun teh bisa menjadi sumber penghasilan yang sangat stabil dalam jangka panjang. Selain menghasilkan daun teh, kebun teh juga memiliki potensi lain yang tidak kalah menarik. Hamparan tanaman teh yang hijau dan tertata rapi seringkali menciptakan pemandangan alam yang sangat indah. Tidak heran, juga banyak kebun teh yang akhirnya berkembang menjadi tempat wisata alam. Orang-orang datang untuk berjalan di antara barisan tanaman teh, menikmati udara segar pegunungan, dan merasakan ketenangan yang jarang ditemukan di kota. Beberapa kebun bahkan membuka fasilitas wisata seperti kafe, tempat edukasi pertanian, atau tur kebun teh bagi para pengunjung. Dengan cara ini, satu kebun teh bisa memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Inilah yang membuat kebun teh memiliki potensi yang sangat menarik bagi siapa saja yang ingin mengelola usaha pertanian secara berkelanjutan. Pada akhirnya, kebun teh bukan sekadar hamparan tanaman hijau yang indah dipandang. Di balik daun-daun kecil yang dipetik setiap hari, terdapat sebuah peluang yang sangat besar. Peluang untuk menciptakan penghasilan. Peluang untuk membangun usaha yang stabil, dan peluang untuk memanfaatkan alam dengan cara yang bijak. Namun, seperti banyak peluang lainnya, keberhasilan dalam mengelola kebun teh tidak datang secara instan. Dibutuhkan pengetahuan, kesabaran, dan ketekunan untuk merawat tanaman hingga benar-benar produktif. Bagi mereka yang memahami rahasia di balik pengelolaan kebun teh, tanaman ini bisa menjadi sumber penghasilan yang terus mengalir selama bertahun-tahun. Bahkan mungkin selama puluhan tahun. Dan mungkin saja, di suatu tempat yang tidak jauh dari kita, terdapat lahan yang sebenarnya memiliki potensi yang sama. Lahan yang jika dikelola dengan cara yang tepat, bisa berubah menjadi kebun yang menghasilkan. Karena terkadang, peluang besar tidak selalu datang dari sesuatu yang terlihat rumit. Kadang-kadang, ia justru tumbuh perlahan di antara daun-daun kecil yang sederhana. Seperti kebun teh yang hijau di dataran tinggi, yang diam-diam menyimpan potensi luar biasa bagi mereka yang benar-benar memahami rahasianya.